Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ufri Imran Tanaus dengan nomor induk mahasiswa 22011 40127. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Cendana. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang wacana. Untuk itu teman-teman, mari kita simak akan penjelasan materi ini agar kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, mari simak video ini. Nah, oke teman-teman, pada penjelasan materi ini akan kita pelajari dari materi wacana ini, yaitu yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian wacana, yang kedua kita akan mempelajari tentang dasar-dasar wacana, dan yang ketiga kita juga akan mengenal analisis wacana, serta yang keempat kita akan menganalisis wacana kritis, dan yang kelima kita akan mempelajari tentang macam-macam wacana, serta yang keenam kita akan mempelajari tentang cara mengajarkan wacana di tingkat sekolah dasar. Nah, yang pertama kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian wacana. Nah, teman-teman, pengertian wacana apa sih wacana itu? Nah, jadi teman-teman, wacana adalah satuan bahasa yang utuh yang dimana itu bisa berupa lisan atau tulisan, yang dimana juga dapat digunakan dalam konteks komunikasi, yang artinya dimana wacana ini mencakup lebih dari sekedar kalimat, yang dimana ia juga mengandung konteks, tujuan dan struktur tertentu. Nah, materi yang kedua akan kita pelajari yaitu tentang dasar-dasar wacana. Nah, dalam dasar-dasar wacana ini akan kita pelajari yaitu yang pertama yaitu ada kohesi, yang kedua ada koherensi, dan yang ketiga yaitu ada konteks. Nah, yang kita kembali lagi pada yang pertama yaitu mengenai kohesi. Nah, kohesi yaitu hubungan antar unsur dalam teks secara gramatikal dan juga leksikal. Nah, dasar yang kedua itu koherensi. Nah, teman-teman, koherensi itu dimana ini berkaitan antara makna serta antar kalimat atau antar bagian dalam wacana. Serta dasar yang ketiga itu mengenai konteks, teman-teman. Nah, dalam konteks ini dimana dalam konteks akan kita bahas mengenai situasi atau latar belakang sosial, dimana latar belakang sosial ada juga budaya dan juga waktu yang memengaruhi makna wacana. Jadi dalam konteks mengenai latar belakang, budaya, dan waktu yang mengirim makna, di mana latar belakang sosial, budaya ini sangat memengaruhi tentang makna wacana, karena semakin berubah zaman ke zaman atau perkembangan zaman, sehingga ini dapat memengaruhi waktu wacana, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut pada materi yang ketiga, itu kita akan menganalisis wacana. Nah, apa sih cara menganalisis wacana? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu analisis. Nah, analisis wacana adalah kajian untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam teks dan konteks tertentu, di mana analisis wacana itu kita sebagai seorang guru atau seorang guru kita harus memahami dan tentang bahasa yang digunakan dalam teks atau konteks tertentu agar dapat digunakan secara baik. Nah, di mana menganalisis wacana ini memiliki tujuan, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui maksud tersembunyi, ideologi atau kekuasaan yang tergantung dalam bahasa. Jadi teman-teman, dalam menganalisis wacana, tujuannya itu di mana kita dapat mengetahui maksud tersembunyi. Dari contohnya, maksud tersembunyi yaitu ketika kita membaca sebuah cerita, cerpen atau hal apapun, semakin kita mempelajari, maka kita akan mengetahui maksud tersembunyi atau apa maksud yang tersembunyi dalam teks atau cerita pendek itu. Nah, materi yang keempat teman-teman, yaitu kita juga akan mempelajari tentang analisis wacana kritis. Nah, dalam analisis wacana kritis ini kita akan berfokus pada yang pertama, kita akan mengungkapkan relasi kuat dalam teks. Yang kedua, kita juga akan menganalisis bagaimana bahasa menciptakan, mempertahankan atau menentang ideologi tertentu. Dan yang ketiga, di mana kita dapat menggunakan dalam wacana ini digunakan dalam kajian media, politik, gender, dan juga isu-isu sosial lainnya.
kembali lagi pada yang poin pertama, itu kita mengungkapkan relasi kuasa dalam teks, yaitu kita dapat mengungkapkan sesuatu yang dapat membangun relasi yang memiliki kuasa dalam sebuah teks. Poin yang kedua, yaitu kita dapat menganalisis bagaimana bahasa menciptakan, mempertahankan, atau menentang ideologi tertentu. Nah, ketika kita dapat menganalisis atau kita dapat memahami tentang suatu wacana, maka kita dapat mempertahankan atau juga kita menentang ideologi tertentu, di mana ketika kita telah memahami sebuah konteks, maka kita dapat menentang atau juga menentang, dan juga kita dapat menciptakan bahasa, di mana itu setelah kita mempelajari, kita mempelajari tentang sebuah teks atau apapun, maka kita dapat menciptakan, mempertahankan, dan juga menentang. Serta poin yang ketiga, teman-teman, itu dimana kita dapat menggunakan dalam kajian media, politik, gender, dan isu-isu sosial lainnya. Dimana kalau ketika kita dapat mampu menganalisis tentang suatu wacana kritis, maka kita dapat menggunakan ini dalam kajian media, politik, gender, dan juga isu-isu sosial lainnya. Oke teman-teman, poin kelima yang akan kita pelajari itu tentang macam-macam wacana. Di sini macam-macam wacana yang kita pelajari itu ada 5 wacana. Yang pertama yaitu wacana naratif. Nah, dalam wacana naratif ini seperti ada cerita, dongeng, dan juga novel. Nah, di mana wacana naratif yang masuk dalam wacana naratif ini yaitu seperti cerita, dongeng, dan juga novel. Yang kedua itu wacana deskriptif, di mana dalam wacana deskriptif ini di mana ini merupakan gambaran suatu objek atau peristiwa, di mana wacana deskriptif ini teman-teman seperti kita telah pelajari bahwa deskriptif itu tentang mempelajari sebuah gambaran atau objek atau peristiwa. Nah, macam-macam wacana yang ketiga itu wacana argumentatif, di mana argumentatif ini berisi pendapat dan juga alasan, seperti dalam kita berdebat itu ada yang memberikan pendapat, ada yang juga memberikan alasan, di mana seperti kontra dan juga pro, di mana ada yang memberikan pendapat, ada juga memberikan alasan. Atau dalam musyawarah ketika kita memberikan pendapat, ada juga memberikan alasan. Serta yang wacana yang keempat itu wacana expository, di mana ini kita dapat menjelaskan suatu konsep atau informasi. Jadi dalam wacana expository ini kita dapat menjelaskan suatu konsep atau suatu materi atau suatu informasi, atau kita dapat berbagi informasi dan juga kita dapat menjelaskan suatu konsep akan kita pelajari. Nah, yang kelima yaitu tentang wacana persuasif, di mana wacana persuasif ini teman-teman ini dapat bertujuan untuk dapat membujuk kita atau membujuk seseorang atau mempengaruhi seseorang dalam berpikir secara logis atau berpikir secara baik, agar kita dapat memahami dengan baik tentang suatu informasi atau suatu teks yang akan kita pelajari. Nah teman-teman, adapun yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan masuk pada poin yang ke-6, yaitu dimana kita akan mengetahui cara mengajarkan wacana di tingkat sekolah dasar. Nah, yang pertama kita akan mengetahui tentang model pembelajaran. Nah, dalam model pembelajaran ini yang terdapat dalam model pembelajaran, kita akan menggunakan yang pertama model kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL, di mana teman-teman model ini mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa, di mana agar lebih mudah dipahami. Seperti saya memberikan contoh di mana saat membahas wacana deskriptif, kita sebagai guru dapat bisa meminta siswa untuk menggambarkan kelasnya sendiri, di mana saat kita membahas wacana naratif, siswa bisa menulis cerita berdasarkan pengalaman mereka. Nah, yang kedua, kita dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa murid itu bekerja dalam kelompok kecil untuk dapat memahami serta menganalisis wacana bersama. Nah, contoh yang akan saya berikan di mana kita memberikan suatu tugas kepada setiap kelompok, kita membagi anak-anak dalam beberapa kelompok dan kita memberikan mereka sebuah cerita pendek, lalu kita menyuruh mereka untuk dapat mendiskusikan siapa tokoh, alur cerita, dan
juga pesan moral. Nah, yang ketiga, yang kedua dalam cara mengajarkan wacana tingkat sekolah dasar, kita juga akan mengetahui metode pembelajaran. Jadi setelah kita tahu tentang model, kita juga harus tahu tentang metode pembelajaran. Nah, dalam metode pembelajaran ini teman-teman, kita dapat menggunakan, yang pertama kita dapat memberikan diskusi kelompok kepada siswa, di mana dalam diskusi kelompok kita harus membagi siswa kita dapat membagi siswa menjadi kelompok kecil, dan setelah kita membagi siswa ke dalam kelompok kecil, kita juga dapat memberikan mereka kelompok, kalau bukan kita memberikan mereka kelompok kecil, kita dapat membagi mereka dalam kelompok membaca suatu wacana atau teks. Atau kalau yang kedua yaitu kita akan mengetahui juga tentang metode pembelajaran. Setelah kita tahu tentang model pembelajaran apa yang akan kita lakukan, kita juga harus menentukan metode pembelajaran seperti apa yang cocok pada peserta didik. Nah, di sini pada metode pembelajaran pada materi wacana ini yang dapat saya berikan yaitu seperti kita ketahui bahwa tadi kita menggunakan model GTL atau konteks, kita menggunakan model kontekstual teaching and learning, dan juga kita menggunakan model pembelajaran kooperatif, maka kita dapat menentukan metode pembelajaran yaitu seperti diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok ini teman-teman, ketika kita sebagai guru harus membagi siswa dalam suatu kelompok kecil. Jadi setelah kita membagi siswa atau peserta didik dalam kelompok kecil, kita dapat memberikan mereka suatu wacana atau teks untuk dapat mereka membaca atau mereka menemukan suatu hal yang tersembunyi. Setelah kita memberikan itu, kita harus dapat melakukan diskusi atau menjawab pertanyaan tentang suatu teks dalam wacana tersebut, di mana kita bisa memberikan mereka pertanyaan tentang siapa, apa, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, metode yang kedua, kita juga bisa dapat menggunakan cerita bergulir, di mana cerita bergulir ini kita sebagai guru dapat memulai sebuah cerita. Lalu setelah itu siswa secara bergilir melanjutkan untuk melatih pemahaman alur dan logika cerita. Seperti kita memberikan contoh seperti menceritakan pengalaman kita sebagai guru, lalu ketika kita selesai menceritakan, kita menyuruh peserta didik untuk dapat menceritakan pengalaman mereka sendiri-sendiri sampai semua dapat menceritakan pengalaman mereka. Jadi metode cerita bergilir ini yaitu semua dapat menceritakan pengalaman mereka sehari-hari atau pengalaman yang membuat mereka sangat bahagia. Nah, metode berikutnya itu kita dapat melakukan tanya jawab interaktif, di mana kita sebagai guru dapat membacakan teks. Contohnya, kita sebagai guru membacakan teks, lalu siswa diajak berdiskusi dan menjawab pertanyaan pemahaman secara kritis. Jadi kita membacakan teks, lalu kita menyuruh siswa untuk diajak berdiskusi untuk dapat membacakan suatu pertanyaan dalam teks tersebut agar mereka dapat dipahami dengan baik. Serta metode yang keempat teman-teman, kita juga dapat menggunakan metode menulis bersama, di mana kita sebagai guru dan siswa bersama-sama menulis contoh wacana di papan tulis. Misalnya kita melakukan deskripsi hewan peliharaan, atau kita melakukan deskripsi teman sebangku kita, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita juga mengetahui model, metode, kita juga harus mengetahui tentang strategi pembelajaran. Nah, dalam strategi pembelajaran ini, yang pertama kita dapat melakukan strategi membaca dan juga memahami teks, di mana sebagai guru kita dapat menyiapkan teks pendek seperti teks naratif, deskripsi untuk menyiapkan kepada peserta didik untuk mereka dapat memahami suatu teks dan juga teks tersebut atau informasi. Yang kedua, kita sebagai guru kita dapat melakukan bersama-sama dengan siswa, itu kita membaca bersama-sama dengan siswa agar kita mendapat
mengumpan balik mereka agar mereka dapat bersemangat dalam suatu proses pembelajaran. Serta yang ketiga dalam strategi pembelajaran dalam memahami dan membaca, kita sebagai guru kita harus membimbing siswa untuk dapat mengidentifikasi struktur wacana seperti judul, isi, dan juga kesimpulan. Nah, strategi pembelajaran yang kedua dapat kita lakukan teman-teman, kita juga dapat melakukan analisis bersama, di mana kita memberikan siswa suatu teks, lalu kita memberikan mereka pertanyaan 5W 1H, di mana kita menyuruh mereka untuk dapat menjawab pertanyaan dasar dari wacana yang mereka baca. Serta strategi yang ketiga itu teman-teman, kita dapat menyusun kembali teks, di mana kita mulai teks, kita sebagai guru melakukan teks acak dipotong-potong, melakukan sebuah teks kita potong-potong, kalau kita menyuruh peserta didik untuk dapat menggabungkan atau menyusun kembali teks yang telah kita potong itu, dan kita buat acak sehingga mereka mengumpulkan atau menyatukan atau menyusun kembali seperti awal atau menyusun seperti halaman sebelumnya. Nah, dalam menyusun kembali teks, kita juga dapat meminta siswa untuk menyusun ulang urutannya berdasarkan pemahaman isi, seperti yang pada poin pertama kita sebuah teks acak dipotong-potong, dimana kita melakukan itu sehingga kita dapat meminta siswa menyusun ulang urutannya berdasarkan pemahaman mereka atau pemahaman isi. Nah, strategi yang keempat itu teman-teman, kita dapat menciptakan wacana sendiri, dimana kita menyuruh siswa untuk membuat teks pendek dengan bimbingan dari bimbingan kita sebagai seorang guru, seperti kita itu memberikan mereka menyuruh mereka untuk menuliskan atau membuat teks tentang kegiatan liburan mereka. Itu kan ketika mereka menuliskan tentang kegiatan liburan mereka, maka itu akan masuk dalam teks naratif. Nah, yang kedua, kita itu dapat menyuruh mereka untuk dapat menggambarkan hewan peliharaan mereka. Nah, dalam ketika mereka menggambarkan gambaran tentang hewan peliharaan mereka, ini akan masuk dalam teks deskriptif. Jadi mereka dapat secara tidak langsung mereka dapat memahami tentang naratif dan juga teks deskriptif. Nah, setelah kita tahu tentang model, metode, dan juga strategi, kita juga harus tahu tentang media pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa agar mereka tidak bosan. Nah, dalam media pembelajaran yang harus kita gunakan, kita dalam wacana ini yang pertama kita dapat menggunakan teks bergambar atau komik pendek, dimana kan kita tahu bahwa peserta didik di tingkat sekolah dasar itu lebih senang sebuah gambar atau komik, dimana itu dapat mengumpan mereka. Kita tahu bahwa itu mereka dalam masih di tingkat dasar, itu dapat mengumpan mereka untuk mereka dapat memahami sebuah wacana. Yang kedua, kita juga dapat membuat media pembelajaran seperti kartu kata atau juga kalimat, dimana kita membuat kartu kalimat, kita menyuruh peserta didik untuk dapat menulis suatu hobi atau cita-cita mereka, lalu kita suruh mereka kita membuat kotak kalimat, lalu kita menyuruh mereka untuk mengumpulkan. Serta yang ketiga, media pembelajaran yang dapat kita gunakan yaitu kita dapat membuat video pendek atau animasi edukatif, di mana video pendek dapat membuat mereka menyenangkan. Serta media yang keempat, kita dapat menyediakan LKPD kepada peserta didik untuk dapat mereka kerjakan. Serta yang media yang kelima, kita juga dapat membuat PPT interaktif, di mana PPT interaktif itu tidak semuanya menonton pada materi, tapi dapat kita animasikan untuk mereka dapat lebih menyenangkan ketika kita menjelaskan sebuah materi. Serta media yang keenam, itu kita dapat membuat suatu game, di mana game itu dapat membangkitkan motivasi mereka, semangat mereka dalam proses pembelajaran. Oke teman-teman, sekian materi dari saya mengenai materi wacana. Kiranya materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam saya menjelaskan materi ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.